Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga tepat waktu. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan lantungan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai salah satu judul materi dari mata kuliah psikologi dakwah, yaitu mengenai tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lainnya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Bagus Darmawan, dengan NPM 224200018 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Metro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nur, MKomI. Sebelum masuk ke dalam materinya, perlu kita ketahui bahwasanya psikologi dakwah merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan juga bagaimana cara untuk mempengaruhinya. Nah, dalam hal tersebut tentunya psikologi dakwah ini tidak bisa bekerja secara sendiri. Tentunya akan ada hubungan antara psikologi dakwah ini dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai hal tersebut, ini mengenai hubungan antara psikologi dakwah dan juga ilmu lainnya. Yang pertama itu adalah hubungan antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Nah, dalam konteks dakwah, psikologi dakwah ini dapat membantu dalam memahami karakteristik audiens seperti kebutuhan, minat, dan juga kecenderungan mereka. Nah, dengan pemahaman ini, psikologi dakwah dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan lebih menarik bagi audiens. Sementara itu, ilmu komunikasi memberikan landasan teoritis dan juga praktis dalam merancang pesan dakwah yang lebih efektif, mengelola komunikasi verbal dan non-verbal, serta memahami proses komunikasi interpersonal dan massa. Nah, jadi dalam konteks ini adalah psikologi dakwah dan ilmu komunikasi saling berkaitan dalam hal menciptakan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak. Lalu yang kedua, hubungan antara psikologi dakwah dengan sosiologi. Nah, dalam konteks dakwah, psikologi dakwah ini dapat membantu dalam hal memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penerimaan dan juga respon individu terhadap pesan dakwah. Misal, bagaimana sikap individu terhadap agama, motivasi mereka untuk menerima dakwah, atau faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perubahan perilaku. Sosiologi di sisi lain juga dapat membantu dalam memahami konteks sosial di mana dakwah beroperasi, seperti struktur sosial, norma, nilai, dan dinamika kelompok. Nah, dengan pemahaman ini, dakwah dapat lebih terkait dengan realitas sosial dan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerimaan dan juga penyebaran dakwah. Jadi di sini psikologi dakwah dan juga ilmu sosiologi itu saling berhubungan dalam memahami individu dan juga masyarakat dalam konteks dakwah. Lalu yang ketiga ada hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Nah, dalam konteks dakwah, psikologi dakwah ini dapat menggunakan konsep dan juga teori dari psikologi sosial ini untuk memahami bagaimana faktor sosial mempengaruhi penerimaan dan juga respon individu terhadap pesan dakwah. Misalnya, bagaimana norma sosial, pengaruh sosial, ataupun identitas kelompok memainkan peran dalam menerima ataupun menolak dakwah. Psikologi sosial juga dapat membantu dalam memahami dinamika kelompok dalam proses dakwah. Misalnya, bagaimana proses persuasi kelompok, konformitas ataupun komunitas ataupun pengaruh sosial dapat digunakan dalam menyebarkan pesan dakwah yang lebih efektif. Nah, jadi psikologi dakwah di sini dengan psikologi sosial itu saling melengkapi dalam hal memahami antara interaksi individu dengan lingkungan sosial dalam konteks dakwah. Lalu yang selanjutnya ada hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Nah, dalam konteks dakwah, psikologi dakwah ini dapat menggunakan konsep dan juga teori dari psikologi agama untuk memahami bagaimana keyakinan, nilai-nilai, dan juga praktik agama mempengaruhi individu dalam menerima dan juga merespon pesan dakwah. Nah, misalnya, bagaimanakah aspek keimanan, spiritualitas, dan juga pengalaman religius ini memainkan perannya dalam penerimaan dan juga perubahan perilaku terkait dengan dakwah. Nah, psikologi agama juga membantu
dalam memahami bagaimana agama ini mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu seperti kepuasan hidup, kesehatan mental, dan kualitas hubungan sosial. Nah, dengan pemahaman ini, dakwah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis individu dalam prosesnya. Nah, jadi psikologi dakwah dan juga psikologi agama ini saling melengkapi dalam aspek psikologis dalam konteks agama di dalam dakwah, agama dan dakwah. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara psikologi dakwah dengan patologi sosial. Nah, ini menarik. Dalam konteks dakwah, psikologi dakwah ini dapat memahami dan juga mengatasi patologi sosial dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis yang mendasarinya. Nah, misalnya, bagaimana trauma, konflik, atau ketidakstabilan emosional dapat mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan yang menyimpang ataupun merugikan masyarakat. Dengan pendekatan psikologis, nah, psikologi dakwah ini dapat membantu individu yang mengalami patologi sosial tersebut untuk mengatasi masalah mereka, membantu mereka memperbaiki perilaku dan juga membimbing mereka menuju jalan yang lebih baik. Nah, pendekatan ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami akar masalah sosial dan juga mencari solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Jadi, psikologi dakwah dan patologi sosial ini saling berhubungan dalam hal memahami dan juga mengatasi masalah-masalah sosial dengan pendekatan psikologis. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara psikologi dakwah dengan antropologi. Nah, dalam konteks dakwah, antropologi ini dapat membantu psikologi dakwah dalam memahami budaya, konteks sosial di mana dakwah tersebut dilakukan. Sehingga antropologi ini mempelajari norma, nilai-nilai, dan juga praktik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penerimaan dan juga respon individu terhadap pesan dakwah. Nah, penerimaan ini, dengan pemahaman ini, psikologi dakwah dapat merancang strategi dakwah yang lebih sesuai dengan budaya dan juga konteks sosial yang ada. Begitu juga sebaliknya, psikologi dakwah juga dapat memberikan wawasan psikologis kepada antropologi dalam memahami individu sebagai aktor sosial dalam konteks budaya dan juga masyarakat. Nah, psikologi dakwah juga dapat membahas bagaimana faktor-faktor psikologis individu seperti motivasi, kepercayaan, dan juga emosi mempengaruhi partisipasi dan juga respon individu terhadap praktik keagamaan dan dakwah. Jadi, psikologi dakwah dan juga antropologi ini saling melengkapi dalam memahami manusia, budaya, dan juga interaksi sosial dalam konteks dakwah. Pada kesimpulannya dari penjelasan di atas, penjelasan tadi tentang psikologi dakwah dapat dilihat bahwa erat sekali hubungan antara psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ketika seseorang ingin berdakwah atau seorang dai ingin berdakwah, maka ia perlu bahkan harus mengetahui kondisi psikologis objek yang akan didakwahi atau mad'unya. Nah, agar apa yang disampaikan nanti itu dapat disampaikan dengan baik, karena dakwah itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain agar mau merubah tingkah lakunya dan mengikuti sesuai dengan ajaran yang syar'i yang disyariatkan agama, maka perlu juga diketahui bahwasanya dalam hal psikologinya ada ilmu-ilmu lain yang bisa dikolaborasikan dengan psikologi dakwah untuk lebih memahami lagi karakteristik mad'u sehingga pesan dakwah yang disampaikan bisa lebih efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat buat teman-teman dan diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilil haq, astabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.